saya Aminuddin dengan NIM F1 F11902. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian dari mata kuliah tata tulis karya ilmiah, yaitu nomor 1 dengan pertanyaan dalam menyusun tinjauan pustaka terdapat 5 langkah sistematis yang perlu dilakukan. Jelaskan pada setiap tahap tersebut masalah yang sering ditemukan dan cara mengatasinya. Jadi dalam menyusun tinjauan pustaka, yang pertama ada langkah mencari literatur yang relevan. Apa itu mencari literatur yang relevan? Yaitu mencari literatur ataupun pustaka seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Adapun biasanya masalah yang sering muncul, yang sering timbul pada tahap ini adalah yang pertama, sulitnya mencari literatur yang cocok yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Adapun solusi yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara mencari keyword ataupun kata kunci dari penelitian yang akan kita lakukan, sehingga dengan kata kunci tersebut kita dapat mencari literatur yang spesifik yang sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Kemudian literatur yang ditemukan berbayar. Nah, karena literatur yang berbayar ini mungkin keterbatasan dalam pembayaran tersebut, maka ada pun solusinya yaitu dengan cara meminta langsung kepada autor ataupun penulis agar memberikan secara gratis kepada sang penulis ataupun sang peneliti. Jika tidak, yaitu mencari di situs penyedia jurnal yang gratis ataupun free. Kemudian masalah selanjutnya yang sering ditemukan adalah waktu penerbitan literatur yang sudah cukup lama. Artinya literatur tersebut sudah diterbitkan sudah lama, sudah dipublikasikan sudah lama, sehingga mungkin banyak informasi-informasi yang terkandung dalamnya yang sudah tidak terbaharukan. Adapun solusinya dengan memanfaatkan fitur tentang waktu yang ada pada sarana pencarian literatur tadi ataupun situs penyedia literatur tadi, diatur tentang waktu kapan yang akan kita gunakan, sehingga akan terfilter secara otomatis, akan tersaring sesuai dengan rentang waktu yang kita tentukan. Kemudian dalam menyusun tinjauan pustaka, langkah yang kedua adalah evaluasi sumber literatur. Apa itu evaluasi sumber literatur? Adalah setelah literatur yang relevan telah ditemukan, selanjutnya adalah mengecek kelengkapan dari literatur tersebut. Jadi kita mengecek apakah dari literatur tersebut ataupun pustaka tersebut memiliki kelengkapan. Adapun masalah yang sering ditemukan adalah literatur yang ditemukan tidak termasuk literatur yang dipublikasi oleh penerbit yang memiliki izin ataupun disebut dengan grey literature, sehingga dari literatur yang ditemukan tidak lengkap seperti tidak ada bibliografi dan sebagainya. Adapun solusinya agar mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara mencari di situs penyedia literatur yang terpercaya, sehingga literatur yang ditemukan pun memiliki kelengkapan yang sangat lengkap. Misalnya dari nama jurnal, misalnya kita mencari jurnal, kemudian kita mencari di situs Sinta, tentunya akan memiliki kelengkapan seperti tahun terbit, jenis jurnal, dan sebagainya. Kemudian masalah selanjutnya yaitu informasi pada literatur yang kurang jelas ataupun bias informasi. Kemudian informasi yang diberikan tidak konsisten dan menyimpang. Adapun solusinya adalah kembali kepada situs ataupun penyedia literatur tadi, apakah tempat kita mencari jurnal tadi ataupun literatur ataupun buku dapat dipercaya atau tidak. Tentunya kita harus mencari di tempat dipercaya dengan memiliki kredibilitas yang tinggi, ataupun mencari kepada autor ataupun para penulis ataupun para peneliti yang memang sudah ahli dalam penelitian yang akan kita lakukan, misalnya pada situs Sinta dan sebagainya. Kemudian langkah ketiga adalah identifikasi tema, diskusi, dan celah, yaitu menentukan tema serta topik ataupun celah permasalahan yang akan kita pecahkan. Adapun masalah yang sering ditemukan pada tahap ini adalah seringkali tema ataupun topik bahkan subjek yang akan kita angkat dalam penelitian kita nantinya ternyata sudah ada dan sudah diteliti oleh peneliti yang lain sebelumnya, sehingga tidak memungkinkan untuk kita melakukan penelitian tersebut karena sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun solusinya agar permasalahan ini tidak terjadi adalah sering membaca literatur yang terbaru ataupun
ibaratnya sering membaca jurnal yang terbaru, sering membaca buku-buku ataupun artikel ilmiah yang baru, sehingga kita bisa tahu bahwa bagaimana sih perkembangan penelitian saat ini. Ataupun sebelum kita melakukan penelitian, kita mencari literatur yang memang sesuai dengan judul penelitian yang akan kita lakukan gitu. Jadi ketika penelitian ternyata sebuah literatur muncul yang memang sama dengan penelitian kita, maka agar mencegah plagiarisme, maka kita jangan lakukan penelitian tersebut. Mungkin kita dengan cara mengganti topiknya, mengganti metodenya dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah membuat garis besar struktur penelitian ataupun outline. Apa itu garis besar ataupun outline? Yaitu batasan-batasan dalam struktur penelitian. Adapun masalah yang sering ditemukan adalah dalam menyusun outline ini dalam tinjauan pustaka, seringkali terdapat hal-hal dalam struktur yang tidak relevan ataupun melenceng ataupun tidak terarah, sehingga tinjauan pustaka yang dibuat pun tidak konseptual, tidak beraturan, dan tidak berfokus kepada topik ataupun tema penelitian. Selain itu juga tinjauan pustaka yang tidak lengkap tanpa mencantumkan hasil dan metode yang dilakukan. Ini sebabkan peneliti berfokus kepada hal-hal yang sifatnya perkenalan ataupun yang bersifat diletakkan di awal. Jadi dalam tinjauan pustaka tersebut tidak konseptual begitu. Adapun solusinya adalah menyusun kerangka ataupun poin-poin ataupun outline yang akan dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka yang akan menjadi struktur penelitian, sehingga dalam tinjauan pustaka nantinya akan menjadi lebih terkonsep dan informatif. Nah, dari outline inilah kemudian yang menjadi acuan fokus peneliti untuk mencari literatur yang sesuai dan relevan dari outline tadi, sehingga terbentuklah tinjauan pustaka yang sesuai dan konseptual serta informatif. Kemudian langkah yang kelima atau yang terakhir adalah menulis tinjauan pustaka. Dalam menulis tinjauan pustaka ini adalah masalah yang sering terjadi adalah terjadinya plagiarisme ataupun tindakan plagiat pada tinjauan pustaka yang kita buat, dikarenakan hanya dikutip tanpa diparafrase. Selain itu, informasi yang dikutip pun tanpa membandingkan dengan literatur ataupun pustaka yang lain yang terkait, sehingga informasi yang kita kutip itu informasi lama, ternyata sekarang mempunyai informasi yang lebih baru ataupun terbarukan gitu. Adapun solusinya adalah sebelum dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka, sebelum kita kutip, maka sebaiknya kita parafrase dulu sehingga terhindar dari plagiarisme, dan tentunya dengan diparafrase tadi dengan menggunakan kaidah KBBI yang baik, kaidah bahasa Indonesia yang baik, sehingga tidak terjadinya bias informasi. Kemudian juga informasi yang kita dapat, yang kita cantumkan tidak bias begitu dibandingkan dan dapat dibandingkan dengan literatur lain, sehingga ditemukan informasi yang terbarukan dan terakurat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.